Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan minor, kofaktor, dan adjoin dari matriks, khususnya matriks yang ordo 3x3. Materi ini penting teman-teman pelajari karena akan kita gunakan ketika kita belajar mencari inverse dari matriks ordo 3x3. Nah, langsung aja saya kasih contoh ya, kita langsung aja ke penerapan soalnya. Misalnya diketahui matriks A. Matriks A ini elemennya 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, kita akan mencari minornya dulu. Minor dari elemen-elemen matriks tersebut. Yang pertama kita cari minor 11, M11. Ini artinya minor baris ke-1, kolom ke-1 ya. Caranya cukup sederhana. Teman-teman tutup aja karena ini 11, tutup aja baris 1 dan kolom 1. Kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada elemen yang tidak tertutup yaitu 5, 1, 4, 2. Ini kita jadikan matriks ordo 2x2 dan teman-teman cari determinannya. Jadi minor elemen 11 itu adalah determinan dari elemen matriks yang tidak tertutup ini. 5, 1, 4, 2. Ini kita determinankan aja. Kita kalikan 5 kali 2 dikurangi 4 kali 1 ya. 5 kali 2 10 dikurangi 1 kali 4 4. 10 dikurangi 4 6. Nah, ini adalah elemen minor 11 ya. Kemudian kita cari elemen minor 12. Berarti baris ke-1 kolom kedua. Kita tutup baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, teman-teman lihat di sini ada elemen yang tidak tertutup yaitu 2, 1, 3, 2. Ini kita determinankan. 2, 1, 3, 2. Caranya gampang. 2 kali 2, 4 dikurangi 1 kali 3, 3. 4 dikurangi 3, 1. Nah, ini adalah minor 1, 2. Sederhana ya. Kita lanjut ke minor 1, 3, M13. M13 kita tutup baris ke-1 dan kolom ketiga. Ya, jadi kita lihat di sini yang enggak tertutupnya adalah 25, 3, 4. Kita determinankan 25, 3, 4. Jadi 2 kali 4 8 dikurangi 5 kali 3 15. 8 dikurangi 15 adalah negatif 7. Nah, kita lanjut ke baris kedua kolom ke-1, M21. Kita tutup baris kedua kolom ke-1. Elemen yang terbukanya 4, 3, 4, 2. Kita determinankan 4, 3, 4, 2. 4 kali 2, 8. 3 kali 4, 12. Jadi 8 dikurangi 12, negatif 4. Kita lanjut, M22. Berarti ini baris kedua kolom kedua. Kita tutup baris kedua dan kolom kedua. Elemen yang terbuka 1, 3, 3, 2. Kita determinankan 1, 3, 3, 2. Jadi 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kali 3, 9. 2 dikurangi 9, negatif 7. Lanjut ke minor 23, baris kedua dan kolom ketiga. Elemen yang terbukanya 1, 4, 3, 4. 1, 4, 3, 4 ini kita determinankan. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. 4 dikurangi 12, negatif 8. Kita lanjut ke minor 31, baris ketiga dan kolom ke-1 ya. Baris ketiga ini dan ini kolom ke-1. Elemen yang terbukanya 4, 3, 5, 1. Kita determinankan 4, 3, 5, 1. Berarti 4 kali 1 dikurangi 3 kali 5 ya. 4 dikurangi 15, negatif 11. Lanjut M32. Ini lumayan panjang ya, karena kita akan mencari 9 elemen teman-teman. Oke. M32 berarti baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Yang terbuka itu 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1 ini kita determinankan. Jadi 1 dikurangi 6, negatif 5. Dan terakhir M33. Baris ketiga kolom ketiga. Ini yang terbukanya 1, 4, 2, 5. Determinankan 1, 4, 2, 5. 1 kali 5 dikurangi 4 kali 2. Jadi 5 dikurangi 8, negatif 3. Nah, ini adalah minor elemen matriks tersebut minornya. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari kofaktor, teman-teman. Nah, kita akan mencari kofaktor dari matriks A. Jadi kofaktor A ditulis seperti ini, ya. Nah, kofaktor A kita memasukkan minor yang udah kita cari tadi ke dalam matriks. Ini kita jadikan elemen matriks kofaktornya. Caranya, lihat di sini M11 berarti kita simpan nanti M11 yang ini
Ini M12 tapi jadi negatif ya. Ini M13, ini M21, M22, M23, M31, 32 dan 33. Tapi teman-teman lihat tandanya. Ketika kita jadikan kofaktor, itu tandanya itu positif negatif positif, negatif positif negatif, positif negatif positif. Tandanya akan seperti ini. Jadi tidak langsung kita masukkan ini. Ya, ada yang berubah tanda. Nah, polanya seperti ini. Plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Jadi berubah-ubah ya. Nah, selalu berubah tanda. Ini positif, negatif, positif. Kalau ordonya 4 kali 4 misalnya, oh berarti teman-teman tambahin lagi di sini negatif, di sini positif, negatif, gitu. Negatif, positif. Kalau ordonya 4 kali 4. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di sini M11. M11 berapa? 6 kan? Yang ini kan. Nah, di sini M12. Yang ini 1. Kemudian di sini M13. Negatif 7. Jadi positif kali negatif 7. Kemudian di sini M21 negatif 4. Negatif kali negatif 4. Yang ini positif kali negatif 7. Yang ini negatif kali negatif 8. Ini positif kali negatif 11. Kemudian ini negatif kali negatif 5. Dan terakhir positif kali negatif 3. Ya. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. Positif 6 berarti 6 kan. Negatif 1 tetap negatif 1. Positif kali negatif 7 berarti negatif 7. Negatif kali negatif 4 berarti positif 4. Nah, ini positif kali negatif 7 berarti negatif 7. Negatif kali negatif berarti ini positif 8. Positif kali negatif berarti negatif kan. Negatif 11. Negatif kali negatif ini positif 5. Positif kali negatif, negatif 3. Nah, ini adalah kofaktor dari matriks A. Ya. Jadi seperti itulah cara mencari kofaktor dari matriks yang ordo 3 kali 3. Oke, berikutnya kita akan pelajari bagaimana cara mencari adjoin suatu matriks yang ordo 3 kali 3. Nah, ini bagian terpenting karena akan kita gunakan dalam mencari inverse. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mencari adjoin 3 kali 3, nanti mencari inverse-nya akan kesulitan. Ya. Nah, adjoin dari matriks A itu sama aja dengan transpose dari kofaktornya. Jadi kalau mau nyari adjoin, kita cari dulu kofaktornya, lalu ditranspose-kan. Ya, ingat ini, adjoin A itu sama aja dengan transpose dari kofaktor matriks A. Nah, tadi kan kofaktornya kita udah dapat ya, kofaktor dari matriks A, yaitu 6 negatif 1 negatif 7, 4 negatif 7 8, negatif 11, 5 negatif 3. Jadi kalau mau nyari adjoin, ini tinggal kita transpose-kan. Cara mentransposkan itu kita tulis baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Contohnya seperti ini. Ini baris pertama 6 negatif 1 negatif 7. Ini kita jadikan kolom pertama. 6 negatif 1 negatif 7. Baris kedua 4 negatif 7 8 kita jadikan kolom kedua. 4 negatif 7 dan 8. Dan baris ketiga ini kita jadikan kolom ketiga. Negatif 11 5 negatif 3. Yang ini negatif 11 5 negatif 3. Nah, ini adalah kofaktor transpose dari kofaktor matriks A. Sekaligus ini sama aja dengan adjoinnya. Jadi adjoin dari matriks A adalah yang ini ya. 6 4 negatif 11, negatif 1 negatif 7, 5, kemudian negatif 7 8 dan negatif 3. Inilah adjoin dari matriks A, determinan matriks. Misal diketahui matriks A, determinan dari matriks A ditulis det A atau bisa juga ditulis seperti ini, seperti tanda mutlak. Ini juga sama dibacanya determinan A. Ya, jadi penulisannya ada dua cara, bisa teman-teman tulis det A atau bisa ditulis seperti ini. Nah, determinan matriks itu hanya ada pada matriks persegi ya. Jadi pada video ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan determinan matriks pada matriks yang berordo 2 kali 2 dan matriks berordo 3 kali 3. Kita mulai dari matriks yang berordo 2 kali 2 dulu. Jika diketahui matriks A elemennya misalnya A, B, C, D seperti ini. Nah, determinan dari matriks A, det A atau determinan A. Pertama teman-teman kalikan elemen pada diagonal utama, berarti AD. Ini kita kalikan AD. Kemudian dikurangi hasil kali diagonal sekundernya, diagonal sampingnya, BC. Saya ulangi, hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal
samping. AD dikurangi BC. Nah, ini cara menentukan determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Kita coba kerjakan contoh berikut ini. Diketahui matriks A elemennya 3, 5, 4, dan 7. Berapakah nilai determinan A? Determinan matriks A pertama kita kalikan diagonal utamanya. Diagonal utama di sini 3 dan 7 ya. Kita kalikan 3 kali 7 berapa? 21. Kemudian kita kurangi, kalikan diagonal sampingnya. 4 kali 5 20. Maka determinannya adalah 21 dikurangi 20. Determinannya adalah 1. Simpel ya. Oke, sekarang kita coba belajar bagaimana cara menentukan determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, kita akan menggunakan metode namanya metode Sarus. Misal diketahui matriks B, elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Nah, determinan matriks B kita tulis ulang dua kolom pertama ya, kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang di sampingnya. Ini untuk membantu visualisasi ya. Nah, seperti ini kita tulis ulang kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanannya. Kemudian lihat diagonal utamanya AEI. Caranya sama seperti yang tadi sebenarnya. AEI, cuman di sini akan ada 3 diagonal utama. AEI kemudian ditambah diagonal utama lagi BFG, kemudian ditambah lagi CDH ya, diagonal utama. Nah, ini kan udah habis diagonal utamanya. Nah, untuk diagonal samping ini dikurangi diagonal sampingnya CEG, kemudian dikurangi lagi AFH, kemudian dikurangi lagi BDI, seperti itu. Oke, bisa ya. Kita coba kerjakan soal berikut ini. Diketahui matriks B elemennya 1, 0, 2, 3, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2. Berapakah nilai determinan B? Oke, ini kita tulis lagi dua kolom pertama. Oke, caranya kita kalikan diagonal utamanya ya. Kita kalikan bagian ini. 1 kali 1 kali 2 berapa? 2, kemudian ditambah ini 0 kali negatif 2 kali 1 itu 0. Kemudian ditambah lagi bagian sini. Ini kita kalikan 2 kali 3 kali negatif 1 negatif 6 ya. Nah, sekarang kita kalikan diagonal sampingnya. Ingat kalau diagonal samping ini kita kurangi ya. Ini kita kurangi 2 kali 1 kali 1 itu 2. Kemudian dikurangi. Ini kita kalikan 1 kali negatif 2 kali negatif 1 positif 2. Kemudian dikurangi lagi bagian sini 0 kali 3 kali 2. 0 kali 3 kali 2 berarti 0 ya. Oke, jadi kita peroleh 2 ditambah 0 ditambah negatif itu kan berarti dikurangi 6 dikurangi 2 kemudian dikurangi 2. Kita cari nilainya. 2 tambah 0 2 dikurangi 6 negatif 4. Negatif 4 dikurangi 2 negatif 6. Dan negatif 6 dikurangi 2 negatif 8. Jadi jawabannya determinan matriks ini adalah negatif 8. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Kalau kita lihat determinannya itu digolongkan ke dalam dua jenis. Ada yang disebut dengan matriks singuler. Matriks singuler itu adalah matriks yang nilai determinannya adalah 0. Ya, jadi kalau ada soal mengatakan bahwa matriks tersebut adalah matriks singuler, maka teman-teman harus sudah dapat menyimpulkan, oh berarti determinannya 0 gitu. Kemudian yang kedua, kalau determinannya bukan 0, maka disebut matriks non singuler. Nanti ada contoh soal ya yang ngebahas ini di video terpisah kayaknya. Sifat determinan matriks. Nah, ini juga penting teman-teman pelajari. Biasanya sifat-sifat ini sering banget digunakan kalau teman-teman mengerjakan soal-soal seleksi PTN. Misalkan teman-teman ikut UTBK atau seleksi mandiri, ini banyak sekali kita menggunakan sifat-sifat determinan ini. Nah, yang pertama, determinan dari matriks transpose, determinan A transpose itu nilainya sama aja dengan determinan matriks A itu. Jadi teman-teman nggak usah mentransposkan dulu, langsung aja nilainya akan sama dengan determinan matriks tersebut ya. Yang kedua, determinan A inverse. Inverse ini akan kita pelajari di video nanti ya.
Ini pangkat negatif 1 ini namanya inverse. Determinan A inverse ini sama dengan 1 per determinan A. Kemudian sifat berikutnya, determinan dari A kali B, determinan dari AB itu akan sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi teman-teman nggak usah mengalihkan dulu matriksnya, tapi kita langsung aja kalikan determinannya. Ini akan jauh lebih cepat kita menggunakan sifat ini. Kemudian yang keempat, determinan A pangkat N itu sama aja dengan determinan A dipangkatkan N, ya. Karena kalau kita nyari matriks A pangkat N, ini berarti kita mengalihkan beberapa kali. Kita akan mengalihkan matriks itu beberapa kali, akan lama prosesnya, dan akan lebih mudah jika kita memangkatkan determinannya langsung. Ini akan memudahkan kita dalam proses mencari nilai determinannya. Kemudian sifat berikutnya, K ini suatu skalar konstanta, ya. Determinan dari K kali A itu sama dengan K pangkat N. N ini adalah ordo matriksnya. Jadi kalau matriksnya ordo 2 kali 2 berarti pangkatnya ini pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3 berarti N-nya ini 3 gitu. K pangkat N kali determinan A. Biar lebih jelas, kita coba contoh soal berikut ini. Nah, misal diketahui matriks A-nya 4, 2, 3, 2, dan matriks B-nya negatif 3, 3, negatif 3, 4. Tentukan nilai dari pertama determinan A transpose, kemudian determinan A inverse, determinan AB, kemudian yang keempat determinan A pangkat 3, dan kelima determinan 3B. Nah, di sini kita cari dulu determinan A dan determinan B-nya dulu, ya. Ayo, determinan A-nya berapa? Masih ingat caranya? Kita kalikan diagonal utama, ya. 4 kali 2 berapa? 8. Kita kurangi diagonal sampingnya, 2 kali 3, 6. Jadi determinan A-nya adalah 8 dikurangi 6, 2. Kemudian determinan B-nya. Determinan B, ini matriks B-nya, negatif 3 kali 4, ya. Berapa? Negatif 12. Kemudian dikurangi 3 kali negatif 3, negatif 9. Berapa tuh? Negatif 12 ditambah 9, ya. Jadi negatif 3. Nah, ini determinan B-nya. Kita kerjakan soal nomor 1. Yang pertama, kita akan mencari determinan A transpose. Jadi A transpose, kita nggak usah mentransposkan dulu matriksnya, kemudian cari determinannya. Kita langsung aja pakai sifat determinannya. Determinan A transpose itu sama aja dengan determinan A. Ya, determinan A tadi kita udah dapat nilainya adalah 2. Jadi determinan A transpose adalah 2. Kemudian yang kedua, determinan A inverse. Determinan A inverse kita nggak perlu menginversekan dulu matriksnya, kita langsung pakai sifatnya. Determinan A inverse itu sama aja dengan 1 per determinan A. Gitu. Jadi 1 per determinan A-nya 2. Jadi 1 per 2 determinan A inverse-nya. Kemudian yang ketiga, determinan AB. Determinan AB itu nilainya sama dengan determinan A kita kalikan dengan determinan B, ya. Determinan A-nya berapa? Determinan A-nya itu 2. Kemudian kita kalikan determinan B. Determinan B-nya negatif 3. Jadi determinan A kali B adalah negatif 6. Ini bisa teman-teman buktikan. Kita kan udah belajar perkalian di video sebelumnya, ya. Teman-teman kalikan dulu coba A kali B, kemudian cari determinannya. Nanti hasilnya akan sama. Dan prosesnya kalau dikalikan dulu itu lama. Pasti lebih panjang. Cara mengalikannya kan agak panjang, Mayan. Kemudian kita kerjakan soal keempat. Determinan A pangkat 3. Determinan A pangkat 3, ya. Determinan A pangkat 3 kita gunakan sifat yang ini, ya. A pangkat N berarti determinan A dipangkatkan N. Ini sama aja dengan determinan A dipangkatkan 3. Determinan A-nya itu 2. 2 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 8. Kemudian yang kelima, determinan 3B. Determinan 3B. Kita gunakan yang sifat yang ini. K-nya itu 3, berarti K pangkat N. Di sini akan menjadi 3 pangkat N. N itu ordonya, ya, ordo dari matriks B.
B ini kan 2 kali 2, berarti N-nya 2 teman-teman. N-nya itu 2, jadi 3 pangkat 2 kali determinan B. Gitu. 3 pangkat 2 berapa? 9. Kali determinan B-nya negatif 3. Jadi 9 kali negatif 3, negatif 27. Nah, ini adalah determinan dari matriks 3B.